Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet, dan dimohon Anda untuk tetap mematuhi peraturan berlalu lintas dan diharap juga Anda untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat Anda mengendarai kendaraan karena di samping berbahaya juga itu pemirsa bahwa kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat, koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua juga Anda bisa mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan, kita akan diskusikan ini tentang fungsi dan peran MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Negeri di Kabupaten Cirebon pemirsa. Dan di pagi hari ini saya hadirkan ada Ketua MKKS SMP Negeri Kabupaten Cirebon, kemudian juga ada Sekretaris MKKS SMP Negeri Kabupaten Cirebon. Siapa dia pemirsa? Nanti akan saya kenalkan dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Markas Bos 303 dekat Mabes Polri. Kemudian Indonesia Police Watch disebut pinjamkan jet pribadi untuk Brigjen Hendra ke Jambi, temui keluarga Brigadir J. Ya, kemudian ini pemirsa tetap dipecat dan terancam hukuman mati. 3 orang tewas, 13 luka-luka. Travel dari Lampung tabrak mobil truk di Tol Cipali. Itu pemirsa. Kemudian catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, kompor 450, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian proses pemulangan tak mudah, biaya kargo dan ambulan dari anggaran BTT. Ini 2 pekerja migran Indonesia yang berasal dari kota Cirebon meninggal di Yordania dan Taiwan. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis pemirsa dari kota Cirebon. Nah, ini di halaman Metropolis kota Cirebon, lelang APBDP belum jelas. Proyek fisik tahun 2022 tersisa pengaspalan saja. Ya, kemudian ini pemirsa, pelantikan eselon 2 batal. Soal sekwan internal DPRD ingin wong dewek. Itu pemirsa dari kota Cirebon nih. Ya, kemudian ganti refocusing dengan donatur. Ya, kemudian edukasi 54 kader puskesmas Majasem. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon. Ya, naik hingga 230% lebih. Wakil Bupati tanggapi santai kenaikan belanja hibah. Kemudian Bupati ajak masyarakat aktif kembangkan wisata. Kemudian ini pemirsa, penerima BLT BBM tidak tepat sasaran dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Nah, ini pemirsa, coba-coba pemimpin perempuan. Wacana duet Ayu Ismi tunggu restu partai politik. Kemudian ini pemirsa, payah baru 13 perumahan serahkan PSU. Majalengka deklarasi dukung Anies Baswedan. Ini pemirsa dari berita-berita di halaman utama baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda
yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa langsung datang ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9, Kota Cirebon. Di sebelah saya, pemirsa, saya kenalkan dulu, ini ada Ketua MKKS SMP Negeri Kabupaten Cirebon, ada Dr. Andes Didin Jainuddin MM. Selamat pagi, Kang Didin. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Apa kabarnya, Kang Didin? Baik, sehat. Ini 5 bulanan ke Oke, terima kasih nih Kang Didin sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Didin, ini pemirsa ada Sekretaris MKKS SMP Negeri Kabupaten Cirebon, ada Kang Edi Rosadi SPD. Selamat pagi, Kang Edi. Assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi pemirsa. Iya, apa kabarnya Kang Edi? Alhamdulillah. Oke, terima kasih juga nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silahkan pemirsa bisa bergabung. Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Anda juga bisa untuk memberikan pendapat Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS. Nomornya ada di layar kaca RCTV. Dan untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung, mohon interaktifnya jangan ke nomor WhatsApp ya. Nomor WhatsApp digunakan hanya untuk chatting Anda untuk memberikan pendapat ya, atau Anda juga memberikan opini. Dan saya ke Kang Edi dulu nih. Kang Edi, ini berkaitan dengan Kabupaten Cirebon. Nah, latar belakang didirikan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS. Itu apa sih di Kabupaten Cirebon? Kemudian sudah berapa lama di Kabupaten Cirebon adanya MKKS ini? Silakan, Kang Edi Rosadi. Sebenarnya MKKS itu Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Ya, sebenarnya tidak hanya ada di Kabupaten Cirebon saja, tapi saya yakin seluruh Jawa Barat, seluruh kabupaten, karena Kota. MKKS ini didasari dari yang pertama karena Undang-Undang Dasar 1945, ini dasar hukumnya, kemudian Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 berkaitan dengan pemerintah daerah, kemudian juga Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, itu sebagai dasar hukumnya. Oh, dasar kemudian, hukum. kenapa MKKS itu dibentuk dengan tujuan adalah untuk meningkatkan peran serta kepala sekolah dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan. Oke, itu ya, salah satu. Dan saya ke Kang Didin nih, Kang Didin, Anda sebagai ketua MKKS nih, Kang Didin ya, ketua MKKS SMP Negeri di Kabupaten Cirebon. Kang Didin, Kang Didin kan sudah hampir ya 2 periode, makanya memimpin MKKS nih sudah lama gitu ya. Kang Didin ya, fungsi tadi kan peran ya, fungsi dan peran MKKS di Kabupaten Cirebon sendiri yang selama ini Kang Didin nahkodai sebagai ketua. Nah, ini berfungsi sebagai apa saja sih MKKS ini, Kang Didin? Iya, makasih Kang Apip. Ini lama beli ketemu ya. Iya. Gini, sebenarnya MKKS itu hanya satu komunitas teman-teman kepala sekolah saja, yang intinya bahwa untuk menyamakan persepsi di antara teman-teman kepala sekolah, karena bagaimanapun juga di itu kan akan berbeda, Nah, di sini fungsi dan peran MKKS berjalan. Artinya bahwa sebagai sarana wadah diskusi teman-teman kepala sekolah. Wadah diskusi? Iya. Mendiskusikan tentang apa gitu? Banyak hal. Dari mulai sampai penanganan hal-hal yang di lapangan timbul, sampai dengan ke pengembangan, peningkatan pengembangan sekolah. Jadi tidak hanya ngurusi ini saja, kita juga mengurusi bagaimana nih cara mengembangkan sekolah, karena daerahnya kan beda-beda. Ya, di Ciledug dengan di Sumber mungkin juga kan berbeda. Nah, kita diskusikan sehingga insya Allah teman-teman yang melangkah di lapangan itu sesuai dengan garisnya lah. Artinya tidak, insya Allah tidak keluar dari jalur yang ada. Ya, itu ya. Iya, jadi intinya itu. Terus juga menambah keyakinan bahwa kerja di lapangan itu tidak sendirian. Tidak sendirian, kita punya tim, kita punya kelompok.
dan itu saling membantu sehingga keberhasilan dalam menunjang membantu pemerintah daerah karena tujuannya kan membantu pemerintah daerah. Oh, MKKS nih? Iya, dalam peningkatan pendidikan. Iya, IPM ya. IPM. Iya, salah satunya kan Iya, pendidikan. salah satunya itu. Kembali ke Kang Edi nih, Kang Edi. Ini secara otomatis kepala sekolah SMP negeri ini masuk ke MKKS, Kang Edi? Masuk, masuk. Iya, secara otomatis begitu. Otomatis. Jadi sebagai kepala sekolah kan namanya juga musyawarah kerja kepala sekolah ya. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan hubungan, berkaitan dengan kemusyawarah apa saja, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, fungsinya adalah menumbuh kembangkan semangat kerja yang pertama, kemudian meningkatkan profesionalisme kepala sekolah, dan menumbuh kembangkan etos kerja yang dimana kepala sekolah itu kan punya kompetensi, ada kompetensi kepribadian, kompetensi profesionalisme, kemudian juga ada kompetensi supervisi dan sosial, juga akan ada ada 4 kompetensi, dan ini dikembangkan tujuannya adalah utamanya adalah untuk meningkatkan profesionalisme kepala sekolah itu sendiri dan mengembangkan mutu pendidikan di sekolah. Oh, itu ya. Dalam rangka upaya membantu Dinas Pendidikan dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah. Kalau di Kabupaten Cirebon sendiri, ini berarti berapa jumlah anggota MKKS itu? Atau sesuai dengan adanya SMP negeri di Kabupaten Cirebon? Jadi anggota MKKS itu kan ada MKKS negeri dan swasta. Itu kami terpisah kepengurusannya. Kalau di MKKS negeri itu jumlah sekolah yang di negeri itu ada 80 sekolah. Kemudian yang di MKKS swasta itu ada banyak sekali di swasta juga. Ini terpisah juga. MKKS swasta kepengurusannya juga terpisah. Gitu. Tapi tujuan dan fungsinya tetap sama. Oke, Kang Didin, ini juga ada ADART-nya juga, Kang Didin? Ada. Jadi kita kan dalam melaksanakan tugas, melaksanakan kinerja tidak sembarangan. Ada yang mengatur, ada anggaran dasarnya, ada juga anggaran rumah tangganya. Dan kita berpatokan ke itu. Oke, dan bidang-bidangnya juga ada, Kang Didin? Ada bidang-bidangnya ada beberapa bidang yang ada 4. sesuai dengan kebutuhan. Jadi masing-masing di daerah akan berbeda. Pasti ya, kabupaten kota nih ya. Ya. Oke, bidang apa saja nanti saya nanyakan ke Kang Edi Rosadi, dan tahan dulu Kang Didin dan Kang Edi. Dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Saya masih ke Kang Didin dulu nih. Kang Didin, ini berkaitan dengan MKKS SMP negeri ya. Dan tadi menyebutkan ada bidang-bidang ya, dan adanya bidang ini disesuaikan dengan kebutuhan ya. Dan bidang apa saja sih yang ada di MKKS SMP Negeri Kabupaten Cirebon yang tentunya kegiatan berlanjut berkesinambungan gitu, Kang Didin? Ya. Jadi nanti akan lebih jelas kalau di bidang itu nanti Edi yang akan menjelaskan. Nanti saya ke itu Kang Edi ya. secara rinci beliau yang tetapi paling tidak dibentuknya bidang-bidang ini kan untuk meringankan paling tidak tugas ketua dan pengurus intinya, karena bagaimanapun juga dengan 80 sekolah ini kan juga 80 permasalahan. Hampir tiap hari itu luar biasa. Maka dari itu untuk di Kabupaten Cirebon nanti ada di bidang akademis ada, bidang ini ada. Nanti yang menanganinya itu. Jadi ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan akademis, ya saya paling memberi disposisi bahwa itu selesaikan segala macam, sehingga lebih lebih konsentrasi. Baik. Ini permasalahannya. Oke, saya ke Kang Edi nih, Kang Edi Rosadi. Ini bidang, melanjut tadi dari Kang Didin. Ini bidang apa saja sih yang ada di MKKS SMP Negeri di Kabupaten Cirebon? Jadi pada intinya di MKKS itu ada 4 bidang yang pokok. Jadi 4 bidang pokok itu
dengan kompetensi kepala sekolah. Yang pertama ada bidang pengembangan. Nah, kemudian yang kedua adalah bidang manajerial. Kemudian ada bidang supervisi dan sosial, dan yang keempat bidang kewirausahaan. Itu inti ya, tapi kemungkinan di beberapa MKKS kabupaten kota lain mungkin saja bisa ditambahkan. Iya, sesuai Mungkin saja kebutuhan bisa itu ya. sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan bidang-bidang pengembangan, di bidang pengembangan ini bagaimana kepala sekolah mendesain, meramu, memanage berkaitan bagaimana mengembangkan sekolah ini sesuai dengan harapan dan tujuan dari visi dan misi sekolah itu sendiri. Tentunya dari visi dan misi sekolah itu tiap sekolah kan berbeda-beda karena karakter, karena budaya, kemudian juga karena sosial, lingkungan sosial itu berbeda. Maka disitulah kepala sekolah untuk berupaya untuk mengembangkan. Tetapi intinya pokok utamanya adalah peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Ada bidang manajerial, bagaimana kepala sekolah itu memanage sekolah sedemikian rupa sehingga apa yang diharapkan dari khususnya adalah di pendidikan ini di Kabupaten Cirebon ini ditata, dimanage dengan baik sehingga menjadi harapan bahwa sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon itu berpotensi, salah satunya ada sekolah-sekolah yang memang menjadi kebutuhan warga sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian ada bidang supervisi dan sosial. Ya, itu ya. Itu kaitan sosial, supervisi kaitan dengan penilaian kinerja guru, kemudian yang lain dan lainnya lah. Kaitannya dengan peningkatan mutu guru itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah bidang kewirausahaan. Bidang kewirausahaan ini meningkatkan daya motivasi baik itu dari guru kemudian siswa tentang potensi apa yang ada di sekolah itu sendiri. Ya, jadi contoh salah satu contoh seumpamanya di sekolah sumber ya, bentuk kewirausahaan yang akan kita munculkan potensinya, kita kembangkan ya, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan di lingkungan itu sendiri. Tentunya mungkin akan berbeda dengan yang ada di Kapetakan, di Ciledug, gitu saja. Jadi ini semua kembali kepada manajer gitu dari kepala sekolah itu sendiri. Dan perlu diingat nih, apa itu? Kang Habib, kita juga punya Subrayon. Ya, Subrayon. Iya. Subrayon itu di setiap kecamatan. Atau apa itu? Enggak, jadi kita membagi ada 7 Subrayon di Kabupaten Cirebon. Ada Subrayon 1 sampai 7. Itu untuk lebih memfokuskan saja. Jadi misalnya informasinya lebih. Jadi kalau umpamanya ada informasi itu nanti dibahas juga di tingkatan Subrayon. Kemudian kita juga punya agenda rutin tiap bulan itu ada pembinaan yang menyeluruh. Setiap bulan? Setiap bulan. Dan tempatnya berbeda. Oh, tempatnya berbeda-pindah? Muter-muter, bukan hanya di Kang Didin, misalnya di SMP 1 Sumbar, atau di SMP 2 Sumbar. Enggak, jadi bisa saja di satu sekolah yang nun jauh di sana. Iya, paling tidak kepala sekolah itu kan tahu persis. Lah, anak sekolah kamu kenen. Ada yang sekolah yang. Jadi mereka di sini saling tukar informasi dan melihat secara real, secara nyata. Oh, di sana sih begini, kantinnya begini. Oh, di sana sih pembelajaran begini. Nah, ini sisi positifnya. Dan juga menambah. Dan itu sebulan sekali membahas berbagai hal. Banyak hal. Ada pembinaan dari kepala dinas. Bahkan sekarang sih satu terobosan kita tuh dalam pembinaan disatukan dengan pengawas manajerial. Sehingga nyambung pengawas dengan kepala sekolah nyambung sehingga jelas apa kerja apa yang mau dikembangkan besok lusa. Kenapa tiap bulan kita evaluasi yang sebelumnya, nanti ke depan kita akan agenda apa nih sesuai dengan momen. Jadi di atau hal yang update juga dibahas. Kami sampaikan dari Pak Ketua bahwa setiap ini tujuannya adalah kenapa di berbeda tempat supaya kita selalu berpindah-pindah ya. Semua bahwa kemudian di sekolah, contoh di sekolah non jauh di sana di Satap atau di ujung sana Susukan gitu ya, SMP 2 Susukan atau di Pasaleman, Tawang Sari. Nah, itu memang untuk kita dengan sesama kepala sekolah itu apa sih sebenarnya saling mensupport bahwa potensi yang kita kembangkan dan transformasi itu kemudian juga momen kita momen-momen tertentu mungkin dari pembinaan kepala dinas berkaitan kebijakan dan sebagainya. Pada saat momen inti di situ kita membahas tentang di bulan ini apa nih
Seperti sekarang kemarin di Studi banding. di studi banding Ya, ya, studi di banding. Purwakarta kita ternyata dengan adanya sekolah penggerak itu apa sih gitu. Nah, kita juga bisa. Maka sekarang ini sedang marak teman-teman di kepala sekolah di seluruh sekolah di Kabupaten Cirebon itu dengan pengembangan khususnya pengembangan kurikulum merdeka Ya. tentang P5, mengembangkan tentang P5 berbagai macam lah Dan gitu. dibahas juga di MKKS Dibahas. tentang kurikulum merdeka. Iya, apa? Makanya kemarin tuh kita berkunjung ke Bandung dulu sih LPMP dulu sih ya. LPMP. Kita pengen tahu yang asli dari sumbernya nih pribadi Iya. sebenarnya karena sebenarnya masih Bagaimana simpang siur. penerapannya Ya. juga ya, Iya, seperti jadi kita apa kurikulum paham merdeka. persis bahwa oh ternyata seperti ini nih garis besarnya. Nah dikembangkan di sekolah masing-masing. Itu makanya manfaatnya juga luar biasa lah banyak. Baik. Ini ada 2 WhatsApp yang masuk ya. Saya baca dulu nih dari pemirsa di Kaliwedi ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini dari pemirsa di Kecamatan Kaliwedi. Ini dengan adanya MKKS ini sangat baik sekali ya. Terutama untuk komunikasi di antara kepala sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon. Cuma saya sangat menyayangkan adanya MKKS ini ada 2, ada negeri, ada swasta. Nah, bagaimana ketika misalnya sekolah swasta berkomunikasi dengan kepala sekolah negeri Nah, dengan adanya pemisahan ini dikhawatirkan ada ya boleh dibilang ini katanya keminderan dari swasta gitu ya. Iya, kenapa sih tidak disatukan saja katanya? Terima kasih. Dijawab dulu Kang Didi, nanti dilengkapi Kang Edi. Silakan. Jadi gini Kang Apip. Dulu itu sebenarnya MKKS Dari itu hanya satu. Dari gua Oh, ya, dari gua gua. Kaliwedi. MKKS itu satu. Oh, dulu itu. Dulunya hanya membawahi MKKS negeri dan swasta. Sehubungan dengan perkembangan zaman yang demikian cepat, kita kewalahan juga dari sisi jumlah anggota, Kang. Oh, terlalu gemuk. Karena Terlalu swasta itu banyak. hampir 120. Swasta nih, Iya, SMP swasta. Iya, jadi bayangkan kalau dengan negeri 80 itu kan hampir 200. Ini pun tidak berarti bahwa kita menganaktirikan yang swasta, enggak. Kita tetap ada pertemuan. Pembinaan dari Pak Kabid ada. Kemudian hanya memang tidak bisa keseluruhan karena jumlahnya. Di sini peran Subrayon, Kang. Jadi lebih dimatangkan di tingkat Subrayon. Karena Subrayon itu kalau di SMP negeri itu paling sekitar 11. 11 sekolah. Ditambah dengan swasta. Justru kalau di tingkat Subrayon itu mereka sudah menyatu. Sudah menyatu. Hanya memang rumah tangga di atasnya masih belum. Insya Allah dalam waktu dekat ke depan sedang kita bicarakan untuk bisa bergabung kembali. Oh, antara Rujuk. Oh iya. Balen mana? Balen rujuk. Iya. Bahasanya rujuk. Oke. Kang Edi, dilengkapi tadi Kang Edi tadi ya. Sampaikan tadi Pak Ketua bahwa MKKS memang ada 2 MKKS negeri swasta. Itu kaitan tadi memang gemuk sekali. Tetapi dalam hal ini kami juga punya tadi seperti yang saya katakan tadi bahwa kita punya kompetensi yang sama. 4 bidang itu yang sama garapan kita. Hanya memang beda adanya di swasta dan di negeri, tapi tujuannya sama. Nah, kami itu juga bahwa MKKS negeri dan kami juga kadang-kadang sewaktu-waktu duduk bersama. Karena kepengurusan MKKS swasta dan negeri kita juga saling komunikasi berkaitan dengan informasi yang harus tersampaikan. Baik. Ini ada satu WhatsApp lagi sebelum saya jeda iklan saya baca. Dari pemirsa di Gegesik ya. Ini salah satu guru di SD di Gegesik menanyakan, selamat pagi Cirebon, ingin menanyakan ke Pak Didin dan Pak Edi katanya ya. Nah, itu di setiap kecamatan itu ada dulu itu namanya Pusat Kegiatan Guru PKG ya. Ya, kemudian juga ada UPTD pendidikan ya. Apa itu bagian dari MKKS katanya? Terima kasih. Tapi tahan dulu ya. Jawabannya setelah jeda iklan. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini.
Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Dan di segmen ini saya masih membuka Anda, silakan Anda bisa untuk bergabung melalui nomor WhatsApp dan juga nomor SMS dan juga di 0231482138 ya. Kang Didin, tadi dari Gegesik, salah Ya. seorang guru SD di Gegesik ya. Apakah PKG kemudian juga Korwil ini bagian dari MKKS katanya. Ya. Silakan. Jadi Kang Didin. gini Kang Afif, saya melihat bahwa kalau PKG kemudian juga Korwil ini kan lebih cenderung kepada di tingkatan sekolah dasar. Kenapa? Karena di SD itu kan tidak sebenarnya secara administratif hanya mengurus administratif saja. Karena di SD itu kan tidak ada ketatausahaan. Iya, iya. Sehingga disinilah peran Korwil untuk bisa membantu ketika ada hal-hal yang menyangkut secara administratif, beda dengan di SMP. Kalau SMP itu kan tenaga kepegawaian untuk itu juga kan banyak, sehingga tidak membutuhkan lagi untuk ada Korwil atau dulu sih UPT. Oh iya, iya. UPT sehingga ya barangkali bidang tugasnya juga berbeda. Nah, Korwil barangkali lebih dititik beratkan kepada membantu para guru di bawah yang memang ketika ada urusan-urusan apalagi kenaikan pangkat apa segala macam itu Korwil ya. itu kok di Korwil. Kalau di SMP kan sudah ada semua di sekolah ya Pak Edi aja. Kelihatannya dan ini berbeda. Korwil dengan kalau di SD itu ada K3S, MKKS-nya SD itu ada K3S, K3S ya. iya. Nah mereka lebih kerjasama antara Korwil dengan K3S. Nah kalau di SMP itu hanya ada wadah MKKS dan ini otonomi penuh, sehingga tidak ada kaitan dengan Korwil, hanya sebatas koordinasi kalaupun ada. Itu barangkali Kang Afif. Iya, oke. Dan Kang Edi ya, ini berkaitan dengan di samping tadi Kang Didin sudah menjelaskan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, ini kegiatan apa lagi nih di MKKS yang sudah dilakukan di masa Kang Didin dan Kang Edi? Selain tadi setiap bulan ada pembinaan. Nah, untuk menunjang SDM dari para kepala sekolah ini, apa gitu Kang Edi? Terima kasih. JS ini sesuai dengan bidang-bidang tadi, ya utamanya tadi kegiatan rutin kaitannya dengan itu. Kita juga berupaya kemarin sudah kita melaksanakan berkaitan dengan kurikulum merdeka, IKM ke kurikulum merdeka itu kita ada studi banding kepada sekolah penggerak. Seperti apa itu psikopolas. Nah itu juga merupakan kegiatan kita yang terprogram khususnya berkaitan dengan bidang tadi dari 4 bidang itu tadi mana yang nyangkutnya. Dan kegiatan itu memang. Tapi 4 bidang ini maaf saya potong sudah berjalan semua gitu program, maksudnya kegiatan sudah berjalan. Jadi kemudian juga di samping tadi bahwa ada studi banding, melihat kemudian mana sih yang kita terapkan. Kan tidak semuanya kita studi banding kemudian diboyong semua diterapkan semua, kan kita lihat juga kearifan lokal ya, lokal mana yang pas. Tapi kaitannya dengan tentunya kita sesuai dengan Permendikbud juga bahwa mutu pendidikan, peningkatan mutu pendidikan di mana juga tentu kita ingin bahwa khususnya Jabar juara, itu dalam hal pendidikan Jabar juara dengan peningkatan IKM, kemudian peningkatan mutu profesional kepala sekolahnya, kemudian gurunya dan sebagainya. Nah ini kita dalam semuanya dengan tambahan tadi dengan adanya studi banding, kemudian juga ada diklat. Ada diklat. Kita juga mungkin kemarin kepala sekolah yang memang berpotensi peningkatan mutu diklat kita dikirimkan untuk diklat. Contohnya diklatikan yang berkaitan dengan profesionalisme guru tadi. Kami biasanya ada di BBPMP, Balai Besar Pengembangan Mutu Pendidikan. Itu ya. Baik, dan saya ke Kang Didin. Kang Didin, saya dapat informasi nih bahwa beberapa minggu lagi ke depannya, beberapa bulan ke depan akan ada musyawarah kerja kepala sekolah. Dalam artian ini musyawarah adalah forum tertutup untuk memilih ketua
atau pengurus yang baru nanti ada pergantian gitu. Apa betul ini Kang Didin? Iya, jadi Ari sebetulnya sih Kang Apip kalau kita melihat di anggaran dasar anggaran rumah tangga memang masa jabatannya kan hanya 2 tahun nih. Oh 2 tahun. Hanya 2 tahun. Kita lebih pirang-pirang tahun kan begitu. Pengen inginnya sih ya ada regenerasi lah ya. Ada regenerasi karena sekarang ini kan banyak juga kepala sekolah muda yang memang sangat potensial. Tetapi memang ada plus minusnya. Saya sih berharap siapapun nanti yang akan bisa memimpin MKKS di periode berikutnya memang harus kita dukung dan harus kita dorong supaya bisa juga mengembangkan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Cirebon. Terlepas dari siapa dan dari mana itu. Hanya memang kendalanya yang dari sisi pengalaman juga belum begitu maksimal. Yang tua yang masa sih Kang tua baik gitu. Makanya kalau saya sih pengennya ada kolaborasi Pak Sekung, ada kolaborasi yang muda dengan yang tua. Kalaupun sekarang masih dituntut yang tua untuk masih berkiprah, mungkin saya berharap bahwa didampingi oleh yang muda-muda sehingga ke depan itu sudah siap dilepas, sudah siap berkarya yang muda-mudanya. Gitu, karena karakternya kan luar biasa, kalau di lapangan kan sangat berbeda. Sangat berbeda. Kang Edi, ini rencananya di bulan apa nanti akan ada pergantian nih, sukses ini? Kalau berdasarkan agenda itu kita di akhir tahun Desember. Jadi kita di akhir tahun Desember. Dan kaitannya dengan tadi pemilihan ketua MKKS memang karena kita berdasarkan anggaran rumah tangga asasnya ya musyawarah mufakat gitu. Kenapa mesti 2 periode? Ini 4 tahun karena kan begini itu kan satu periode kepala sekolah ya kan periode 4 tahun. Nah ini kemudian khawatirnya kalau seumpamanya di 4 tahun itu kepala sekolah itu akhir masa jabatan artinya pensiun, nah ini harus diganti. Dan memang ada beberapa penggantian kepengurusan kepala sekolah itu memang ada salah satunya masa berakhir dan bisa ditunjuk diangkat kembali berdasarkan tadi azasnya musyawarah mufakat. Kemudian yang kedua apabila beliau ada pemilihan salah satunya naik arti dipromosikan menjadi di bidang struktural ya, maka wakil lah yang nanti menggantikan. Kemudian yang ketiga apabila ketua itu uzur ya, uzur artinya sakit yang sehingga tidak bisa, nah itu juga digantikan wakilnya. Nah kemudian apabila yang terakhir apabila pemimpin itu diantaranya meninggal dunia maka itu. Nah karena ada wakil gitu ya, ada wakil. Tapi kalau pemilihan kepengurusan itu sendiri, memang saya tadi 2 periode, 1 periode 2 tahun ya, kemudian 2 tahun 4, berarti 1 periode kepala sekolah tuh. Tapi kalau memang masih, nah itu juga nanti dimusyawarahkan kembali. Kalau dalam anggaran rumah tangga dan anggaran dasarnya memang itu. Tetapi kalau azasnya musyawarah mufakat kemudian teman-teman meminta kembali agar beliau ini tetap, ya nanti kita sepakati apakah tergantung beliaunya apakah bersedia atau tidak, barangkali kan apalagi nanti ada kolaborasi contoh yang diinginkan, ada muda ada tua sebagai senior junior tua muda begitu ya. Baik Kang Didin, apa saat ini sudah muncul nama-nama yang siap maksudnya nanti untuk menggantikan Kang Didin atau Kang Didin ingin kembali nih, tapi tahan dulu nih ya. Kang Didin dan Kang Edi dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir saya masih mengundang Anda untuk bergabung. Dan ini ada satu WhatsApp yang masuk ini dari Trusmi ya. Di segmen terakhir ini juga ini menanggapi tentang pemilihan ketua MKKS yang tadi dibicarakan katanya ya sebelum jeda iklan ini dari Pak Yasin ya di Trusmi ini berharap agar pemilihan MKKS
di tingkatan kepala sekolah di Kabupaten Cirebon di SMP negeri ini jangan gontok-gontokan katanya ya. Ya apalagi nih katanya tenaga pendidik ya ketika gontok-gontokan tarik menarik akhirnya bermain adalah kepentingan. Ada pemirsa yang coba bergabung ya. Saya sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum. Terputus ya. Silakan Anda bisa untuk mencoba bergabung kembali di nomor yang ada di layar kaca RCTV. Nanti katanya ini kata Pak Kosim, kata Pak Yasin, ini khawatir nanti ada kepentingan. Terima kasih. Terus ya, pleret ya itu ya. Kang Didin, ini tadi pertanyaan saya terputus sudah iklan mengenai kandidat. Apakah saat ini sudah ada yang muncul atau memang prosesnya alami saja atau memang Kang Didin juga ingin lagi nih? Jadi gini Kang Apip, di tataran MKKS ini saya paham persis bahwa semua juga sebenarnya sudah siap semua. Makanya mekanisme pemilihannya juga Pak Sekum ya, itu kita desain semua berhak dipilih dan memilih. Artinya gini, di langkah awal itu kita semua bagikan kartu suara, boleh memilih siapa saja. Saya mungkin bisa memilih diri sendiri. Ini pas di hari musyawarah. Di musyawarah itu ya. Bisa saya memilih Pak Edi, bisa saya. Artinya semua orang bisa memilih siapapun yang dia inginkan. Nah, ketika perolehan suaranya 50+1, maka langsung dikukuhkan, wis. Langsung. Tetapi kalau kurang dari 50+1, maka diambil 2 kandidat tertinggi dari polling yang itu. Misalnya ternyata di polling itu muncul Pak Edi dengan saya, misalnya. Jadi ada putaran kedua. Putaran kedua nanti hanya diikuti oleh Pak Edi dengan saya mungkin. Sederhana sekali cara pemilihannya ya. Jadi dari sekarang tidak ada ya. Jadi alami saja. Alami saja, jadi jangankan gontok-gontokan. Ya bahasa kita sih yang harapan kerja kan gitu intinya sih Pak Edi. Termasuk saya pun saya bilang Loh kita bisa warem, saya bilang. Kita sudah cukup lama lah. Pengen saya ada generasi yang baru, yang bisa mungkin akan lain gayanya kan seperti itu. Tetapi kita juga kan nanti akan melihat, ya itu dari tadi bisa saja mungkin ternyata loh. Didin maning gitu Kang Dadi. Ya paling kita takon bae nanti ini patinya pemilih takon. Kang sampean anu pripun siap boten anu siap. Jadi bahasanya begitu. Jadi sangat demonstrasi dan kita sederhana, tidak terlalu jelimet ya, Pak Sekjen. Enggak. Kang Edi, silakan dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Didin. Ini memang betul karena kita ini kan namanya juga musyawarah kerja kepala sekolah. Jadi mohon maaf tadi Pak Yasin kemungkinan ya 99% kami tidak akan mungkin ada gontok-gontokan. 1% hanya bagi kayak suara. Karena kenapa dengan mekanismenya? Mekanisme yang kami temui tadi seperti kata kita semuanya full berhak memilih siapa saja. Artinya kalau kemudian Kang Didin seperti seumpamanya pada saat kemungkinan nanti suara terbanyak kemudian memilih lagi Kang Didin mau tidak mau artinya kan itu kepercayaan dari teman-teman. Kenapa? Tidak ada artinya bahwa kita pendukung ini tidak. Jadi secara tertutup kita memilih siapa yang akan kita pilih. Kemungkinan saya sendiri seumpamanya saya kurang percaya diri ini, saya memilih ke yang lain atau mungkin saya coba nih, saya siap untuk saya pilih diri sendiri. Kemudian yang makanya kan kami di MKKS itu asasnya adalah musyawarah dan mufakat. Setelah itu selesai, kemudian kita hitung, oh ternyata A ini yang mau tidak gimana nih, ini adalah kepercayaan dari teman-teman. Anda ditunjuk, dipercaya untuk kandidat sebagai ketua MKKS. Nah, kan begitu kan, kok kenapa kadang-kadang kaget kan kita melihat di antara teman-teman kan melihat figur itu tentu satu kredibilitas karakteristiknya, kemudian juga bagaimana karena kan kita juga harus bisa ke atas ke bawah gitu kan. Nah sehingga barangkali nanti di sana ya itulah dinamikanya sehingga ramai tidak ada kemudian uas ya kemudian kita lihat gimana nih Kang ada kepercayaan dari teman-teman seperti itu seandainya ya itu kan amanah. Gitu kan, cuma A, B itu dipercaya ya harus siap. Silahkan mangga ini diambil. Tapi pada dasarnya semua siap.
Semua siap. Iya. Jadi semua kandidat semua. Ini apakah ada kualifikasi? Dalam artian ada syarat-syarat tertentu masuk Ada. di MKKS itu? Ada. Apa ngurus gitu? Pengurus bisa? ada. Apa itu? Kalau untuk ketua, paling tidak dia belum jelang pensiun 1 tahun, karena harus ini masa kerja kan 2 tahun. Misalnya saya nih tahun Arab gue pensiun gitu, loli. Oh, iya. Gantung nanti. Gantung. Jadi itu hanya itu, udah semua sih enggak. Yang baru pun boleh. Yang baru pun boleh. Atau gini Kang Edi, misalnya kan ada subrayon minimal untuk terpilih menjadi ketua atau dipilih menjadi ketua, ini harus di subrayon dulu gitu, ditempa di situ, ada nggak syarat gitu? Ya itu mah kan teknis. Artinya teknis ya silahkan saja. Seumpamanya subrayon itu kami punya kandidat ini. Tapi tidak mengusul, kami dari subrayon 1 mengusulkan ini. Ya saya katakan kan kemungkinan juga bisa ya secara teknis itu mah. Kami dari subrayon atas nama, tetapi yang kami inginkan adalah karena kita itu tertutup, voting tertutup namanya. Hanya memang gini Kang Apip, Ya, gimana Kang Dede? jenjangnya kan harus jelas. Oh iya, jenjangnya ya. Jangan sampai punten ketika sudah terpilih ternyata di lapangan seperti ini akhirnya juga jadi sesuatu hal yang tidak bisa melanjutkan. Ya. Jadi semua kampanye sebenarnya sudah jelas. Semua orang tahu. Misalnya, oh si Ani pantas nih, karena kepala sekolah pernah menjadi kepala sekolah Kang Cilik, Kang Sedeng, Kang Gede. Oh berarti ini layak nih untuk atau bisa saja. Jadi tidak ada dukung-mendukung, misalnya saya mengkondisikan suara nih. Engkau lu pilih kita baik misalnya. Ya enggak, karena memang nantinya Nanti nih digelar sehari gitu kan? Sehari. Sehari. Rapat pertanggung jawab, kemudian demisioner, lalu dibentuk panitia pemilihan. Wis gelis bae gampang. Jadi panitianya juga langsung dibentuk di situ. Langsung dibentuk situ. Biasanya panitia tertua dengan kepala sekolah tertua dan kepala sekolah termuda. Oh, perpaduan itu ya. Perpaduan itu. Sapa bae Kang Blai ini ngono poe dari Kang Nom. Di Wadinang terus memimpin sidang. Jadi bisa di pimpinan sidang Bisa, ya. pimpinan sidang. Oke, dan Kang Edi, ini nanti oleh kepala sekolah-sekolah negeri yang ada di Kabupaten Cirebon atau hanya undangan saja Kang Edi? Harus diikuti semua kepala sekolah SMP negeri. Plus undangan, Plus ada undangan, nanti dari ada undangan. Kemungkinan sebagai penengah ya undangan dari mungkin biasanya dari bidang ya. Ya, sekarang sih malah saya pengen Pak Sekum nanti mengundang juga MKKS swasta sebagai peninjau. Sebagai peninjau. Jadi paling tidak kan tahu dinamika, kan tahu. Gitu ya. Bokatan suatu saat ke depan dalam waktu dekat nih ada rujuk tadi. Ada rujuk kembali. Ya. Satu atap kembali. Satu atap kembali. Iya. Satu atap kembali. Oke, Kang Edi, menurut Kang Edi ya, ke depan setidaknya nih tantangan MKKS untuk ke depan apa nih? Tantangan terberat maksudnya untuk musyawarah kerja kepala sekolah SMP negeri ini. Tantangan yang ke depan itu kita kan sekarang sudah mengikuti masuk ke IKM ya. Ngajar ya kurikulum merdeka karena sudah baru kelas 7 nih. Kemudian tahun depan kan sudah 2 kelas nih. Kelas 8. Nah, ini tantangan yang berat itu tantangan ke depan kita harus membangkitkan atau menumbuh kembangkan seluruh stakeholder mulai dari siswa, guru dan sebagainya merujuk kepada apa sih kurikulum merdeka itu. Karena di situ ada tahap-tahapan, di antaranya ada PMM. Kemudian rapot mutu pendidikan pun bisa dilihat di situ. Kita lihat nih. Karena di rapot pendidikan mutu ini sudah ada dari BPMP. Itu BPMP itu ada bahwa rapot mutu pendidikan Kabupaten Cirebon sekolah-sekolahnya ini mana yang merah, mana yang hijau, mana yang kuning, nah mana yang harus kita kejar nih. Kita sudah tahu gitu. Dari mana sisinya. Maka di musyawarah di MKKS itu nanti juga akan kita bahas dan kita support nih teman-teman khususnya dari pihak guru. Kemudian juga ada MGMP. Ini DMK juga kolaborasi dari MKKS nanti dari MKKS itu musyawarah ke guru MGMP, mata pelajaran. musyawarah mata pelajaran. Itu juga nanti kita support dari pemerintah daerah bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Cirebon meningkat dan tentunya meningkat IKM. Baik. Dan sayang sekali nih Kang Didin, Kang Edi Rosadi usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu dan kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Kang Didin, closing statement. Ya.
silakan pesannya untuk pemirsa di rumah. Terima kasih. Atau untuk MKKS sendiri, untuk guru-guru. Silakan. Ya, terima kasih Kang Singkat Apip. saja. Saya hanya berharap bahwa teman-teman kepala sekolah di lapangan harus menjaga amanah yang diberikan Dinas Pendidikan kepada yang bersangkutan untuk ditugasi di satu tempat. Minimalisir semua permasalahan-permasalahan yang ada. Artinya kita mencoba menjalankan amanah sesuai dengan aturan. Ketika sudah sesuai aturan, insya Allah tidak ada masalah lah. Artinya supaya aja ditempatkan di sini masalah, ditempatkan di sini juga masalah. Belajar dari itulah. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi bisa berjalan sesuai aturan itu saja. Gitu ya. Oke, silakan Kang Edi Rosadi, closing statement, pesannya untuk pemirsa di rumah. Bisa di rumah, baik, terima kasih. Kami hanya ada beberapa kalimat saja bahwa untuk hal ini, untuk pendidikan Kabupaten Cirebon, Cirebon Katon, Jawa Barat juara. Oke ya. Terima kasih nih Kang Didin, Kang Edi Rosadi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga haturkan terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraktif lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.